Oke, selanjutnya yaitu teknologi RAID. Teknologi RAID atau Redundant Array of Independent Disk ini merupakan sebuah cara baru di dalam melakukan penyimpanan data atau teknologi yang baru, di mana kebanyakan RAID ini sudah kebanyakan dipakai untuk mesin server. Tetapi juga untuk saat ini itu juga banyak pengguna-pengguna rumahan yang sudah menggunakan teknologi RAID ini, seiring dengan terjangkaunya harga daripada hard disk RAID. Jadi kalau kita ngomongin soal RAID, itu RAID ini nanti bisa dibangun secara software atau secara perangkat lunak, atau mungkin kalian juga bisa membeli secara hardware, jadi menyediakan secara hardware, di mana ada beberapa spesifikasi hardware khusus yang difungsikan sebagai RAID. Jadi media penyimpanan itu sudah dikonfigurasi sebagai RAID. Tapi kalau kita menggunakan perangkat lunak, artinya kita harus menyusun sendiri, kita kumpulkan harddisknya sendiri, kita susun berapa harddisk, kemudian kita gabungkan, dan kita lakukan instalasi dan konfigurasi secara perangkat lunak tentunya. Jadi itulah RAID. Jadi RAID itu bertujuan untuk yang pertama mungkin untuk meningkatkan keandalan akses data. Kemudian selain itu juga untuk meningkatkan keamanan data itu sendiri. Jadi dengan adanya teknologi baru ini, data itu semakin terjamin keamanannya kalau kita menggunakan teknologi RAID ini dalam menyimpan. Secara hardware, RAID ini disusun dari beberapa hard disk. Jadi disusun beberapa hard disk, kemudian digabungkan secara logik, jadilah nanti sebuah perangkat media penyimpanan yang berteknologi RAID. Di mana RAID ini memiliki beberapa model ya, beberapa jenis yang umumnya itu ada 4, yaitu RAID 0, kemudian RAID 1, RAID 5, dan RAID 10 atau RAID 10. Kemudian selain itu sebenarnya ada juga RAID 2, 3, 4 itu juga sudah ada, kemudian RAID 6 juga ada. Namun di sini akan saya jelaskan yang secara umum, yaitu RAID 0, kemudian RAID 1, RAID 5, dan RAID 10 atau RAID 10. Oke, ini RAID 0 ini cara kerjanya seperti ini. Jadi metodenya adalah metode stripping. Jadi membagi-bagi data, membagi metadata ini kepada 2 hard disk. Jadi RAID 0 itu disusun minimal menggunakan 2 hard disk seperti ini. Sehingga dari data yang disimpan itu nanti akan dibagi-bagi ke 2 hard disk ini. Dibagi secara merata. Namun dari kedua hard disk ini sifatnya menyatu ya. Misalkan ada 2 hard disk dengan kapasitas 40 GB dengan partisi 3 partisi misalkan, itu total kapasitas RAID 0 itu akan menjadi 40 GB, menjadi 80 GB. Artinya total masih sifatnya ada penjumlahan. Jadi kalau di sini itu adalah 40 GB, kemudian di sini 40 GB, maka total kapasitas semuanya ini akan dihitung 80 GB. Jadi 40 kali 2 seperti itu. Namun jika dari salah satu hard disk ini rusak atau terjadi kerusakan, maka kedua-duanya itu data juga tidak akan bisa kita kembalikan, atau data
di kedua harddisk ini juga hilang. Artinya tidak ada duplikasi data di dalam media penyimpanan RAID 0 ini. Cuma RAID 0 ini memiliki kelebihan, di mana kelebihannya adalah transfer datanya lebih cepat. Jadi performanya sangat bagus sekali di dalam mengakses data. Artinya kalau kalian pengennya hanya untuk keperluan kecepatan meningkatkan perform komputer kalian, itu yang cocok adalah saya sarankan menggunakan ini. Namun duplikasi datanya itu tidak ada, tidak terjadi seperti itu karena di sini dibagi-bagi secara merata di kedua harddisk ini sehingga tidak ada duplikasi data. Di satu komputer itu nanti datanya akan di stripping namanya atau dibagi-bagi ke dua harddisk sekaligus. Kemudian di sini ada RAID yang berikutnya yaitu RAID 1, di mana RAID 1 ini sudah memiliki duplikasi data. Artinya ini juga sistemnya adalah mirroring untuk RAID 1. Jadi ada mirroring and duplikasi data. Artinya minimal harddisk yang digunakan juga dua, minimal harddisk yang digunakan dua. Misalkan ada kapasitas 20 GB, 20 GB. Jadi nanti kalau kita membuat harddisk konfigurasi RAID ini, kapasitas keduanya ini juga harus sama. Misalkan 20 ya juga berarti juga yang harddisk yang kedua juga harus 20. Di mana di RAID 1 ini juga terjadi stripping, pembagian data, dan tetapi data ini akan dikirim ke semua harddisk, kedua harddisk ini. Jadi misalkan di disk 1 ini memiliki data A, maka di disk 2 juga ada data A. Sehingga ketika ini terjadi kerusakan pada salah satu harddisk, yang satunya masih ada backup-nya, seperti itu. Jadi mirroring seperti itu. Jadi seolah-olah duplikasi ada dua harddisk. Yaitu tujuannya ya membackup data sehingga data kita aman. Cuma di sini untuk performnya akses data ke harddisk RAID ini itu jelas berbeda dengan RAID 0 tadi, di mana RAID 0 itu memiliki dua harddisk, tetapi dia memiliki keunggulan di dalam akses data. Jadi kecepatan performnya jauh lebih bagus daripada RAID 1 ini. Karena RAID 1 ini menggunakan dua harddisk, kemudian data yang disimpan di dalam ini di kedua harddisk ini juga datanya sama, maka dia menyimpannya itu dua kali. Jadi di data satu, di disk 1 juga di disk 2 dengan data yang sama, seperti itu. Sehingga akan memperlambat kinerja daripada akses data atau penyimpanan data di dalam disk ini. Kalau dibanding dengan RAID 0 tadi. Kemudian berikutnya yaitu RAID 5, di mana RAID 5 ini konsepnya sama seperti RAID 4 sebenarnya. Jadi RAID 5 ini juga menggunakan metode stripping namanya, stripping pada saat write. Oke, berikutnya yaitu RAID 5, di mana RAID 5 ini masih menggunakan metode stripping pada saat write. Untuk RAID 5 ini minimal harddisk yang bisa digunakan yaitu 3 harddisk dengan kapasitas yang sama. Kemudian maksimal fault toleransinya adalah 1 harddisk. Jadi 1 harddisk untuk toleransi apabila ada kesalahan, ada kerusakan. Sehingga misalkan kalau kita menggunakan 4 harddisk ini, berarti
salah satu hard disk digunakan untuk toleransinya. Jadi setiap hard disk di dalam RAID 5 ini itu prosesnya adalah tetap menggunakan stripping. Jadi data ini akan dipecah-pecah kemudian dibagi-bagi ke setiap hard disk yang ada di 4 hard disk ini. Namun di sini setiap hard disk ini memiliki data yang berbeda-beda. Tetapi juga ada yang namanya parity, di mana parity ini fungsinya untuk mengembalikan data apabila terjadi salah satu kerusakan pada hard disk. Itu fungsinya, yaitu untuk membackup data jika terjadi kerusakan pada salah satu hard disk. Jadi seperti ini konsepnya. Ketika ini salah satu hard disk rusak, misalkan hard disk keduanya rusak, maka nanti kita tinggal nge-replace atau kita ganti hard disk yang kedua ini, maka secara otomatis di disk yang dua ini akan dipulihkan data yang sebelumnya ini. Jadi ketika kita ganti hard disk baru, maka data yang disk 2 ini akan kembali pulih secara otomatis karena ada parity-nya. Nanti akan dikembalikan dari paritas ini akan dikembalikan ke sini untuk mengisi disk 2 ini, sehingga data yang hilang tadi akan kembali secara normal kembali. Kemudian berikutnya yaitu RAID 10, di mana RAID 10 ini atau RAID 10 ini konsepnya yaitu penggabungan antara RAID 0 dan RAID 1. Jadi menggabungkan performnya tadi dengan menggabungkan mirroring. Nah, seperti itu. Kalau RAID 0 itu adalah yang diutamakan atau sebagai keunggulannya yaitu perform dalam pengaksesan data. Kemudian kalau RAID 1 itu yang diunggulkan adalah proses mirroringnya atau duplikasi datanya. Sehingga di konfigurasi RAID 1.0 ini adalah penyempurnaan penggabungan antara RAID 0 dan RAID 1 seperti itu. Tetapi di sini kelemahannya adalah kita hanya bisa menggunakan 50% dari total hard disk yang kita gunakan. Misalkan di sini menggunakan sebanyak 4 hard disk, maka yang dihitung sebagai kapasitas digunakan untuk menyimpan yaitu hanya 2 hard disk saja. Seperti itu. Ini kelemahannya. Seperti itu. Ini yang berkaitan dengan RAID 1.0. Jadi masih menggunakan redundance, kemudian kemudian menggunakan metode stripping, data dipecah-pecah kemudian dibagi-bagi ke semua hard disk yang ada di sini. Ini adalah hasil daripada penggabungan teknologi penyimpanan RAID 0 dan RAID 1. Sehingga kedua-duanya ini sangat berpengaruh sekali, baik itu perform dalam akses datanya maupun mirroringnya atau duplikasi datanya, sehingga selain komputernya cepat juga data kita aman seperti itu. Cuma disk yang diperlukan juga semakin banyak, dan kelemahannya yaitu dari keseluruhan hard disk yang kita pakai itu hanya 50%-nya saja yang bisa dipakai. Artinya kalau kita menggunakan 4 hard disk ini, maka yang bisa digunakan yaitu hanya 2 hard disk saja. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dari keseluruhan teknologi RAID itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penambahan hard disk? Sangat mungkin. Jadi hard disk ini bisa ditambahkan berapapun, tinggal konfigurasinya bagaimana, itu yang lebih kompleks lagi. Sebaiknya kalau kalian masih
pengguna awal atau pemula itu sebaiknya silakan, gunakan harddisk, RAID ini yang sudah ada di pasaran, artinya, carilah yang sudah, berupa hardware RAID. Nah, namun biasanya ini kalau kita dibanding dengan perangkat lunak, hardware RAID itu jauh lebih mahal, apalagi kalau untuk spesifikasi mesin server seperti itu. Baik, saya rasa untuk pertemuan kali ini yang berkaitan dengan, storage itu saya rasa cukup sekian saja penjelasan singkat saya. Apabila ada kesalahan, baik itu tutur kata saya maupun, kekurangan materi saya, itu memang saya akui, pasti ada kekurangannya sangat banyak sekali. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga kalian masih bisa mengembangkan lagi, mencari referensi-referensi lagi yang, lebih, kompleks, lebih lebih spesifik, baik itu di buku paket maupun di media-media pembelajaran yang lain. Terima kasih, demikian saja pertemuan kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.